Perkenalkan, nama saya Doni Darmawan. Saya bekerja di Narakuku Village. Di sini saya ingin memperkenalkan rangkaian hidroponik yang ada di Narakuku Village. Di sini ada beberapa tanaman-tanaman sayuran, sayur-sayuran sehat seperti tanaman caisim, pakcoy, selada kritik, kale, dan masih banyak lagi. Di sini saya akan memberikan ilmu mengenai seputaran hidroponik. Untuk lebih lanjut, mari kita saksikan selanjutnya. Halo, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan memperkenalkan ini rangkaian hidroponiknya. Di sini terdapat 36 pipa. Dalam satu pipa itu terdapat 26 lubang. Jarak antar lubang yaitu sekitar 15 cm. Nah, di sini kita bisa melihat macam-macam tanaman sayuran seperti sawi putih, selada merah, pakcoy putih, dan masih banyak lagi. Nah, di sini untuk bisa kalian lihat, ini tanamannya berumur 1 minggu setelah dinaikkan ke rangkaian. Nah, untuk selanjutnya kita bisa melihat ke persemaian. Nah, balik lagi dengan saya. Tadi saya ingin memperlihatkan persemaian yang ada di NKP. Di sini di depan saya ada 2 nampan, yang tiap-tiap nampan itu berbeda umurnya. Yang ini sebelah kiri saya itu ada umur sekitar 2 hari, yang mana saat awal kita penanaman, kita semai, kita lakukan pembukaan karena telah 2 hari dilakukan penutupan, dan kita terlihat di sini udah banyak benih-benih yang mulai muncul ya, udah mulai kelihatan itu ya. Nah, dan samping kanan saya ini ada tanaman yang telah kita semai selama 5 harian lah. Ini umur tanaman yang 5 hari. Nah, ini ada selada ya, ada selada. Nah, saat umur 5 hari dia akan posisi seperti ini. Dan saat berumur 10 hari dia udah bisa dilakukan atau kita bisa pindahkan ke instalasi kita, yaitu instalasi hidroponik ya. Nah, jadi jangan, untuk teman-teman semua, jangan saat berumur 2 tahun dia jangan dinaikkan ke atas. Nanti itu akan membuatnya percuma saja, karena saat umur 2 tahun masih belum bisa mengambil nutrisi dengan baik. Nah, teman-teman semua, di sini kita bisa melihat. Nah, kita melakukan seleksi benihnya, yaitu saat itu melakukan penaikan di instalasi. Kita ambil netpot, kita lihat mana sih benih atau tanaman atau yang udah siap naik. Nah, di sini sudah saya kasih tahu bahwa yang bisa naik ke atas instalasi atau hidroponik ini yang berumur sekitar 10 harian atau dia udah minimal 4 daun, itu udah bisa dinaikkan ke instalasi. Nah, gampang, kita tinggal masukkan ke dalam netpot, berdiri tegak dengan rapi. Nah, itu kita langsung letakkan posisi dengan sebaik mungkin. Nah, ini jadi gampang, kita tinggal meletakkannya saja. Nah, untuk nutrisi untuk tanaman sayur hidroponik ini itu berkisar antara 800 sampai 1200, yang mana setiap 1 minggu sekali kita lakukan pengecekan bahwa untuk melihat kadar kandungan ppm-nya rendah atau terlalu tinggi. Jadi tadi bilang ininya antara ppm-nya 800 sampai 1200. Tadi teman saya Mas Don menjelaskan bagaimana tentang instalasi hidroponik sistem
dari jumlah lubang tanam, pipa sampai ke bagaimana persemaian sampai naik pipa. Nah, sekarang saya di sini mau menjelaskan tentang pengendalian hama. Dalam budidaya mau tidak mau pasti hama dan penyakit itu selalu ada. Tergantung bagaimana cara kita menyikapi hama dan cara pengendalian untuk hama tersebut. Untuk di instalasi hidroponik sendiri, hama yang sering menyerang itu terutama pada tanaman sayuran daun itu adalah kutu daun hitam atau kutu daun putih. Di Narakubu Village kita telah memproduksi atau membuat pestisida nabati sendiri, yaitu dari bahan tembakau, bawang putih, dan juga 1 liter air. Ada juga dari brotowali, pepaya, dan juga daun mimba. Nah, untuk pembuatan pestisida nabati nanti kita lanjut di video berikutnya. Nah, sekarang kita pengaplikasian pengendalian hama pada instalasi hidroponik sayuran daun. Nah, kebetulan ini adalah cairan atau pestisida nabati yang telah saya buat waktu itu dengan tim Narakubu Village. Ini adalah takaran dari 100 gram tembakau, 4 siung bawang putih, dan 1 liter air. Nah, bagaimana untuk cara aplikasinya? Nah, dalam 5 ml larutan pekat pestisida nabati ini itu dipergunakan untuk 1 liter air. Nah, mari kita aplikasikan dalam penggunaan pestisida nabati ini. Ini adalah larutan atau pestisida nabati yang telah saya larutkan ke dalam 1 liter air dengan takaran 5 ml pestisida nabati dan 1 liter air. Nah, dikarenakan semprotan yang ini ada kendala, makanya dari itu saya alternatif menggunakan semprotan ini saja. Nah, karena di sini saya akan mempraktekkan atau mencontohkan bagaimana cara pengaplikasian si pestisida nabati ini ke instalasi hidroponik. Pertama, kita semprotkan kepada si tanaman yang terserang kutu. Nah, biasanya si kutu hitam itu berada di balik daun ini. Nah, makanya itu kita jangan asal semprot, main semprot. Kita juga harus tahu 4T, tepat waktu, tepat cara, tepat sasaran, sama tepat dosis. Nah, kita semprotkan, caranya seperti ini. Kita semprotkan saja ke bagian tanaman yang terserang, bukan hanya dari bagian atas, juga dari bagian bawah daun, seperti itu. Untuk skala besar nanti kita berlanjut sampai ke sana. Ini hanya mencontohkan. Nah, untuk waktu penyemprotan itu sebelum jam 8 pagi dan setelah jam 4 sore. Nah, intinya seperti itu. Contoh atau pengaplikasian pestisida nabati yang diproduksi atau dibuat sama tim Narakubu Village. Nanti kita ke season yang ditunggu-tunggu, yaitu season panen. Bang, nutrisinya apa sih? Bang, nutrisinya pakai apa? Bang, mereknya apa? Nah, untuk nutrisi sendiri, mohon maaf kita tidak bisa menyebutkan merek. Tapi di sini nutrisi yang saya gunakan yaitu nutrisi yang sering kita beli di toko tani. Nah, nutrisi itu terdiri dari 2 macam. Untuk saat ini kita menggunakan nutrisi yang berbentuk padat. Nah, nutrisi ini ada A dan B. Setiap masing-masing nutrisi itu dilarutkan untuk 1 liter air. Yang pertama, larutkan dulu nutrisi A 1 liter air, kemudian larutkan lagi nutrisi untuk larutan B. Nah, ini adalah contoh untuk nutrisi dari masing-masing larutan setelah dicairkan. Ini adalah nutrisi larutan pekat atau larutan untuk dicampur ke media tanam. Nah, dari setiap masing-masing nutrisi ini
penggunaannya yaitu 5 mili nutrisi A dan 5 mili nutrisi B untuk 1 liter air. Nah, itu untuk penggunaan dari nutrisi padat. Kemudian kita juga ada nutrisi cair. Nah, ini adalah nutrisi cair yang sering kita beli di toko tani. Kemarin kita mencoba mencari toko tani dan beberapa toko tani memang kebetulan habis. Jadi kita menggunakan nutrisi nutrisi padat. Nah, karena ini nutrisi atau larutan untuk sayur buah. Jadi kita gunakan ini untuk sayuran daun. Nah, seperti itu untuk dari segi nutrisi. Jadi saya ngasih catatan untuk penggunaan nutrisi itu jangan sampai kita larutkan nih nutrisi A 5 mili ke 1 liter air. Nah, sebelum larutan A itu larut, jangan dulu dimasukkan larutan B karena itu akan mengakibatkan adanya tidak keseimbangan nutrisi. Jadi larutkan dulu larutan A 5 mili ke 1 liter air, nanti lalu tambah 5 mili lagi untuk 1 liter. Nah, untuk dari 3 jenis pipa atau juga instalasi di sini jumlahnya ada 936 lubang dan kita menggunakan tandon yang berukuran 200 liter. Nah, teman-teman, sekarang kita berada di momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh semua petani, dimana adalah itu momen panen. Nah, sekarang kita mau panen sayuran kale. Nah, kale ini adalah salah satu sayuran yang disukai masyarakat Indonesia. Nah, setelah ini adalah kale berumur 25 hari. Nah, cara panen itu seperti ini. Kita copot dulu net potnya. Kalau dicopot, kita simpan. Nah, untuk dari pengiriman kale dari NKP, kita tidak mencopot si rokul ini, tapi kita hanya memotong daunnya saja. Untuk apa? Karena agar supaya ya nanti setelah sampai di sana tetap masih segar. Sayur yang dihasilkan dari Narakufu Village itu langsung dikirim ke tim marketing yang ada di Menteng, yaitu namanya sayur kendal. Nah, begini ya cara panennya. Setelah ini bersih, kita simpan ke keranjang untuk di packing. Kita panen. Seperti itu panennya, sayuran kita dikirim ke sayur kendal yang ada di Menteng. Baik, terima kasih. Itu saja pemaparan dari saya dan juga teman saya, Doni Darmawan. Saya ini Yudi Meyuda, salah satu leader juga di Narakufu Village, sama dengan Mas Doni. Ada satu lagi yaitu Mas Yosep Permana. Kebetulan Mas Yosep sedang ada kegiatan pengolahan lahan di lahan konvensional yang secara organik. Boleh deh nanti kita ajak teman-teman semua ke lahan organik kita. Oke, terima kasih. Salam lestari, salam sayuran sehat, salam hidroponik Indonesia. Petani muda luar biasa.